Untuk supaya dapat rasa khusyuk, kenalilah Allah dari dua pintu ini, dua sifat ini. Allah yang maha Jalil, Zul Jalal, dan yang kedua Ikram. Ikram itu jamal. Sisi Allah baiknya atau sisi Allah tegasnya. Kalau sudah kenal Allah, nggak perlu mikir. Sholat tuh jangan mikir. Sholat tuh pakai zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, bukan untuk memikirkan aku. Masjid Akbar di sini, Tuhannya sama nggak? Sama Tuhannya. Beneran? Jangan-jangan beda lagi Tuhannya. Kalau sama, kenapa rasanya beda? Kenapa rasanya beda? Kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan bertanya, dalam melaksanakan sholat atau bersolawat, kita pasti akan berusaha untuk khusyuk, ya. Akan tetapi seringkali kita merasakan ketika kita mau khusyuk, lebih khusyuk lagi, maka terlintas pikiran-pikiran dari otak kiri kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar ketika kita bersolat dan khusyuk itu tidak muncul terlintas pikiran-pikiran dari otak kiri kita, sehingga otak kanan kita bisa maksimal dalam khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja ya. Sakit langsung dijawab. Takut lupa. Kalau tamu nggak kenal Romo Kiai Fathul Huda, beliau lagi pakai baju kaos, nggak pakai kopiah, pakai topi pet, dikira cleaning service. Paham? Nggak hormat. Tapi kalau kenal, mau pakai baju apa, hormat gak? Mungkin cleaning service-nya gak kenal sama beliau. Jangan buang situ. Gitu. Bisa jadi begitu. Jadi hormat itu adalah salah satu sikap orang khusyuk. Karena khusyuk itu salah satu maknanya adalah ta'zim. Hormat. Tidaklah muncul rasa hormat kecuali kenal kepada yang dihormati. Coba, kalau kepala sekolah jalan nih, itu semua santri diem loh. Benar gak? Kalau kepala sekolah nih lewat, belum pengasuhnya lewat, baru kepala sekolah. Bahkan mungkin wali kelas masuk sudah diem. Sudah hormat. Kita ini punya guru dua jenis. Ada guru Jamaliyah, ada guru Jalaliyah. Ada guru Jamaliyah, dia berwibawa dalam kasih sayangnya. Ada guru Jalaliyah, dia berwibawa dalam ketegasannya. Ini saya nggak tahu nih para ustadz ini yang mana ini ya. Coba. Dulu pernah jadi siswa, jadi santri, sedang sama guru tegas atau guru penyayang? Sedang sama guru penyayang apa tegas? Yang mana? Penyayang. Benar. Tapi guru tegas perlu nggak? Perlu. Kalau ada guru penyayang, orang ngadu kepadanya. Orang bermanja-manja kepadanya. Siswa sama dia udah kayak temenan. Tapi kalau ada guru Jalaliyah, tegas. Itu santrinya takut. Kalau gurunya udah lewat langsung begini. Nunduk, bener. Perlu ada yang begitu. Untuk supaya dapat rasa khusyuk, kenalilah Allah dari dua pintu ini, dua sifat ini. Allah yang maha Jalil, Zul Jalal, dan yang kedua Ikram. Ikram itu jamal.
Sisi Allah baiknya atau sisi Allah tegasnya. Kalau sudah kenal Allah, nggak perlu mikir. Sholat tuh jangan mikir. Sholat tuh pakai zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, bukan untuk memikirkan aku. Ini karena kepintaran baca kitab, jadi mikirin Allah lagi sholat. Ya, jadi mohon maaf nih rahasia nih, ibu-ibu, wali santri, bapak-bapak, kiai-kiai aja belum tentu sholatnya khusyuk. Ini rahasia kita ya. Bunyai, pakai sama. Mungkin paling gak khusyuk kali. Karena mau sholat, kebawa urusan santri ke dalam sholat. Ini kan gawat. Kalau itu yang terjadi, gimana dia mau latih orang khusyuk? Dianya gak khusyuk. Karena bingung khusyuk itu letaknya di mana. Supaya mudah harus tahu alamat khusyuk. Alamat khusyuk ada di kolbu. Lau khasya'at qalbuhu la khasya'at jawarihu. Begitu di riwayatnya. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi ini maknanya sahih. Seandainya kolbu seseorang itu khusyuk, pasti badannya khusyuk. Kalau aliran-aliran baru sekarang kan khusyuk itu celana jingkrang, ya kan? Ya. Terus taruh pembatas di depan. Itu bukan cara khusyuk, itu metode fikih. Kalau zaman-zaman guru saya dulu sholat pakai baju batik itu bid'ah Pak Kiai. Tuh, beliau tuh ya. Pak Rais tuh. Apa hubungannya khusyuk dengan baju batik? Ada nggak? Nggak ada hubungannya. Di zaman Rasul, orang nggak biasa pakai baju yang banyak modelnya. Maka Nabi menghindarkan itu karena menghindari kemewahan. Beda bab. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat depan Ka'bah dengan sholat di Masjid Akbar ya namanya. Masjid Akbar di sini, Tuhannya sama nggak? Sama Tuhannya. Beneran? Jangan-jangan beda lagi Tuhannya. Kalau sama, kenapa rasanya beda? Kenapa rasanya beda? Kondisi. Apa namanya? Kondisi itu di baju atau di hati? Di hati. Maka ada namanya Rabitatul Ka'bah. Dibaca dalam usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dalam lafaz lain kan mustaqbilal qiblati rak'ataini, kan begitu. Itu namanya Rabitatul Ka'bah. Mengkondisikan badan seakan-akan berhadapan dengan Ka'bah. Yang mengenalkan Ka'bah kepada kita siapa? Allah. Hebat tuh, Rasul berarti itu. Langsung Allah yang mengenalkan. Guru. Karena yang mengenalkan guru sebelum ingat Ka'bah pasti terlintas wajah guru. Namanya Rabitatul Mursyid. Rabitah kepada mursyid. Si mursyid bisa kenal karena guru sebelumnya. Guru sebelumnya karena guru sebelumnya. Bersambunglah itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau rajin-rajin sholawat nanti diajak tamasya oleh Allah ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak hormat kepada gurunya haram ketemu Rasulullah SAW. Mustahil ketemu Rasulullah. Dia kurang ajar sama gurunya. Rasulullah mengatakan tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Itu bukan tuba liman dakhala tuban. Beruntung tuba itu syajarah, suatu pohon keberkahan yang ada di surga. Maka diartikan beruntung, karena itu artinya pohon keberuntungan.
Beruntung orang-orang yang memandangku. Jika tidak bertemu aku, yang bertemu orang bertemu aku. Kalau tidak bertemu orang, yang bertemu dari orang yang ketemu aku. Kita sebut dengan silsilah. Apa sebutannya? Kalau bahasa ahli hadisnya sanad. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti kamu melihat salat, melihat aku salat. Ada di sini yang pernah melihat Nabi salat? Nabi di Jakarta ada Nabi, namanya Ahmad Musodik. Tapi saya nggak pernah lihat dia sholat. Gimana? Ada yang lihat Nabi sholat? Kalau saya baca hadis, udah lihat Nabi belum? Belum. Ini tantangan anak-anak muda ke depan, anak-anak kita, Bapak Ibu, akan muncul gerakan-gerakan baru. Mereka itu tidak sabar berguru. Apa katanya? Gak usah ikut imam, gak usah ikut guru, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Langsung ke Quran, langsung ke hadis. Padahal Nabi ngomongnya apa? Sholatlah seperti kamu melihat aku, bukan seperti kamu melihat buku. Gak ada. Apalagi sholat melihat YouTube. Sekarang ada cara sholat baru, mazhab al-YouTubiyah. Jadi dia gak mau belajar sama guru, dia langsung belajar pakai YouTube. Hasilnya ya begitu, kurang ajar sama guru. Jadi bergurulah kepada ahlullah, nanti dibawa ke hadiratnya. Insya Allah. Siapa ahlullah? Orang yang mewarisi kolbunya Rasulullah. Bukan hanya sorbannya, bukan hanya sarungnya. Nabi gak bisa baca kitab kuning, tapi bisa baca kitab langit. Lebih keren mana? Ini ada kiai ngomong, Nabi itu ummi gak bisa baca kitab, tapi kayak merendahkan Nabi. Jangankan kitab itu, kitab yang di langit aja dibaca oleh Rasulullah. Ya, kitab takdir kita aja dibaca Rasul. Lebih keren gitu ya Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab.